Kelompok Ba'alawi tidak henti-hentinya mendoktrin para jamaahnya dengan cerita kurafat yang mereka dongengkan. Tidak hanya itu, di setiap ceramahnya mereka selalu mengagungkan nenek moyangnya sendiri. Dan berikut ini ceramah kurafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Wa idahuma saqrawani, yang dimana kakinya kok tumben, kekuning-kuningan berhadirin, kekunyit-kunyitan itu kuning. Telapak kakinya Syekh Abdurrahman As-Segaf, apa kata Syekh Umar Muhdar, kekuning-kuningan berhadirin. Wa irfuhuma za'faran, dan wanginya semerbak lebih daripada za'faran berhadirin. Wangi itu kok apa? Kakinya Syekh Umar Muhdar tidak pernah mencium kakinya sewangi ini. Lalu apa? Bagalali, lalu Syekh Abdurrahman As-Segaf, ayahnya Syekh Umar Muhdar berkata, ya Umar Muhdar, kuntu asiran fil jannah, aku baru saja jalan-jalan di surga. Wa kana yamkusu alal kafi minat tahin layali, wa kana idza nama ala syaghil ayman ra'al jannah. Beliau itu kalau sudah tidur miring, ya miring ke kanan, melihat surga, seperti nonton film berhadirin. Nah, wa idza nama ala syaghil aisar, kalau beliau tidurnya miring ngarah ke kiri, melihat neraka. Yang dimana beliau Syekh Abdurrahman As-Segaf bukan hanya sekedar menuntut ilmu, mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi, melewati mujahadah, yaitu perjuangan yang sangat besar, tarbiyah yang sangat hebat, ya. Apa salah satunya di sini dikatakan, lam yanam thalatha wa thalathina sana, yang dimana beliau tidak pernah tidur selama 33 tahun. Wa kana rahimahullahu yura bil lailatin kanahu sariyatan min tulil qiyam, yang dimana Syekh Abdurrahman As-Segaf apabila datang tengah malam, maka orang akan menyangkanya tiang, bukan orang. Ini bukan manusia tapi tiang berdiri kokoh berhadirin. Saking panjangnya qiyam tak kalah melaksanakan sholat tahajud. Wa kana radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'ana fi kulli yawmin wa lailatin 8 khatamatin. Beliau setiap satu hari, satu malam, fi kulli lailah, setiap malam. Berarti dimulai malam itu ba'da maghrib sampai datang waktu subuh. Beliau mengkhatamkan 8 kali khatam daripada Al-Quran. Habib Abdurrahman As-Segaf pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Muhdar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Jadi nama Muhdar, beliau bertanya, ya abadi, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya? Qala ya waladi, alhamdulillah, Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Dia masih hidup. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Sayyidina Umar tanya, ya abati, wahai ayahku, ini bau harum apa ini? Kita pernah mencium bau minyak wangi seharum ini. Dan ini kuning, kulit anda enggak seperti biasanya sekuning ini, seperti dilapisi, dioleskan za'faran. Habib Abdurrahman As-Segaf dengan tawaduknya beliau mengatakan, ya waladi, wahai anakku, baru saja saya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Karamah, saya diizinkan masuk surga. Warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Memang Faqih Muqaddam mengatakan salah satu ucapannya, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Allahu Akbar. Saya di kalangan aulia seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dari amalnya, beliau istiqamah menghatamkan Quran dari subuh sampai maghrib 4 kali hatam Quran, maghrib sampai subuh 4 kali hatam Quran.
sehari semalam 8 kali hatam Al-Quran. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul baitin Nabi, ente juga sesat. Ente ngikuti ahlul baitin Nabi, habaib, tapi nggak pegang Al-Quran juga sesat. Dua-duanya harus. Anak kecil menyangka bahwa itu adalah tiang, saking panjangnya ibadahnya dia di tengah malam. Hadal Imam Ali bin Ali Khala Qasam radda Rasul alaihi mithla salamihi ya Syekh fa'jab lil fakhari ajma'i. Setiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah, tiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah di dalam salat ataupun di luar salat, beliau mendengar jawaban Rasul, mendengar jawaban langsung dari Rasulullah dengan telinga beliau yang mengatakan wa alaikas salam ya Syekh. Bahkan orang-orang berbondong-bondong salat di Masjid Ba'ali bermakmum kepada beliau, mereka untuk mendengar suaranya Rasulullah menjawab salam kepada beliau dan didengar oleh beberapa orang yang salat di belakang beliau. Dia pergi haji tidak kesampaian ziarah Nabi karena satu hal darurat, dipaksa harus ikut kapal pulang ke Hadramaut. Tatkala dia pulang ke Hadramaut di kapal, dia menangis karena nggak kesampaian ziarah ke makam Rasulullah. Dalam tangisannya dia tertidur, bermimpi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada orang tersebut, ya hadza, engkau mau pulang ke Tarim, engkau mau pulang ke Hadramaut, ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Haddad tuqda 70 hajah. Hai fulan, engkau nggak kesampaian ziarah saya, tapi engkau sekarang mau pulang ke Tarim. Kamu tahu tidak bahwasanya kamu ziarah ke makam putraku Abdullah bin Al-Haddad dikabulkan 70 hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak kesampaian ziarah kepadaku, ziarah kepada cucuku Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan beliau yang mengatakan bahwasanya idza ashkal alayya hadis, apabila saya bingung hadis ini sahih atau tidak sahih, benar atau tidak benar, saya tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi itu beliau mengatakan lau ghaba anni Rasulullah lama adattu nafsi minal muslimin. Seandainya Rasulullah lenyap ya dari pikiranku 1 detik saja, maka saya tidak anggap diriku sebagai orang Islam, kata beliau. Sampai beliau tanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah dia dengar jawaban langsung dengan telinganya dari Nabi Muhammad? Maka mereka berkata, tidak ada seorang pun di antara kami. Maka beliau bilang, kalau begitu, kata Abu Abbas Al-Mursi, menangislah kalian, tangisilah. Atas apa? Atas musibah hati yang telah terhijab dari Allah dan Rasulnya.